Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Inilah perintah pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan yang kedua sama dengan yang pertama. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di Yerusalem pada waktu itu sungguh tidak bersahabat, seperti telah diprediksi oleh Yesus sendiri. Banyak pemuka agama Yahudi secara bergiliran mengkonfrontir Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menjebaknya. Akan tetapi, salah seorang ahli Taurat begitu merasa terkesan dengan cara Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan jebakan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, si ahli Taurat bertanya mengenai perintah yang paling utama. Injil Markus menggambarkan ahli Taurat ini sebagai seseorang yang dengan tulus mencari kebenaran. Walaupun dalam Injil Matius orang ini digambarkan tidak bedanya dengan para pemuka Yahudi lainnya, yaitu berniat untuk menjebak atau mencobai Yesus. Perintah yang paling utama merupakan sebuah sumber debat yang sudah biasa di antara orang-orang Yahudi pada masa itu. Masalahnya bukanlah satu aturan lebih penting daripada aturan-aturan lainnya. Kita harus mengingat
bahwa mereka mempunyai daftar yang terdiri dari 613 aturan. Pertanyaannya adalah, apakah ada satu aturan tertentu yang secara khusus dapat dilihat sebagai kunci bagi semua aturan lainnya? Atau sebagai sumber dari mana aturan-aturan yang lain mengalir keluar? Yesus tidak merasa ragu sedikit pun, dan ia siap dengan sebuah jawaban yang tepat. Namun apa yang dikatakannya lebih-lebih merupakan pasal kepercayaan daripada hukum. Ia mengutip dari Shema, sebuah doa harian orang Yahudi yang taat. Yesus berkata, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Pasal-pasal kepercayaan datang lebih dahulu daripada hukum. Apa yang Anda percaya tentang Allah lah yang membuat hukum menjadi masuk akal. Konteks orisinalnya adalah Kitab Ulangan, di mana Musa memberi instruksi-instruksi kepada bangsa Yahudi yang dipimpinnya tentang pokok-pokok perjanjian antara Allah dan umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap pagi dalam doa mereka harus memperbaharui kepercayaan mereka kepada Allah, yakni Allah yang telah memilih mereka dalam kasih. Dan mereka harus memperbaharui komitmen mereka kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Bagi orang Yahudi, hati merupakan pusat pemikiran. Jiwa adalah sumber energi batinia dalam diri seseorang untuk tindakan lahiriah. Yang dimaksudkan dengan kekuatan adalah suatu komitmen pada keadilan dan perilaku yang tulus jujur. Jadi, Shema Israel ini ingin agar kita mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita sebagai seorang pribadi manusia. Namun, Yesus tidak berhenti dengan petikan dari Kitab Ulangan ini. Terasa seakan tanpa ada satu menit pun yang hilang. Yesus langsung melanjutkan jawabannya di atas dengan sebuah tambahan petikan dari Kitab Imamat. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah yang paling utama sesungguhnya lebih merupakan sebuah kepercayaan daripada sebuah perintah. Dengarlah, hai orang Israel, percayalah kepada Tuhan Allah kita. Hidup berkepenuhan atau agama yang benar berarti menanggapi Allah dengan segenap hatimu yang beristirahat dalam kasih Allah. Segenap akal budimu mencari kebenaran Allah.
Segenap jiwamu haus akan keindahan Allah, dan segenap kekuatanmu melayani Allah dengan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.